Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita malam hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Judul renungan kita malam hari ini adalah gunakan waktu yang ada. Arti dari gunakan waktu yang ada adalah memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Menghargai waktu berarti menghargai Tuhan sendiri. Sebaliknya, menyia-nyiakan waktu berarti tidak menghormati Allah. Waktu dalam bagian ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam bahasa Yunaninya yaitu kronos. Artinya, waktu yang berjalan dari satu saat ke saat lain secara rutin. Artinya, hari-hari yang kita jalani pagi, siang, dan malam. Yang kedua, kairos. Artinya momen atau kesempatan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang menemukan kairos dalam hidupnya. Dengan mengerti kehendak Tuhan melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Waktu adalah anugerah. Salah satu tanda kedewasaan seseorang terletak pada kemampuannya dalam mengatur waktu. Waktu dimiliki oleh semua orang. Yang membuat kita berbeda bukanlah soal banyaknya waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Waktu dan kesempatan merupakan anugerah Tuhan. Kita harus mengisi dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita janganlah kita salah gunakan atau dibuang percuma. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu dan kesempatan tidak pernah kembali atau berjalan mundur. Itu berarti kita harus mengelola waktu secara bijaksana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Entah besok kita dipanggil Tuhan, entah lusa atau sebentar. Yang pasti sebelum waktu Tuhan memutuskan kita sampai kapan kita ada di dunia ini, marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sampai waktu yang menguasai kita. Kitalah yang menguasai waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan kita tidak akan terjadi dua kali. Jangan sampai waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita terbuang begitu saja. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melayani, marilah kita melayani. Jangan sampai kita membuat banyak sekali alasan ketika kesempatan itu ada. Ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, marilah kita beribadah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Ketika kita diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab, mari kita membaca Alkitab dengan sebaik mungkin. Kita diberi kesempatan untuk bekerja, kita bekerja. Kita diberi kesempatan untuk berdoa, kita berdoa. Kita diberi kesempatan untuk beribadah, kita beribadah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kenapa kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin? Karena ada waktunya kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah tidak berdaya. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Jika kita tidak tahu dengan jelas apa yang hendak kita capai, kita akan membuang-buang waktu saja dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-17 dalam pembacaan kita pada saat ini, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita bodoh. Kehendak Tuhan bagi kita malam ini adalah menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.